Ketika sudah sholat sunat qobliyah di rumah, terus ke masjid untuk ikut sholat berjamaah, bolehkah sholat sunat tahiyatul masjid kalau masih ada waktu? Ya emang begitu. Kan sampai kan udah misalnya sudah qobliyah subuh misalnya, laki-laki ya, ke masjid. Nggak taunya masih lama qomatnya, gitu. Sementara qobliyah subuh udah duduk nungguin, nah jangan. Kan kita dilarang duduk di masjid, walaupun larangan ini bukan larangan haram ya. Kita dilarang duduk di masjid sebelum sholat 2 rakaat. Maka sholat 2 rakaat. Apa aja. Apa saja. Nah karena qobliyah subuh sudah, ya mau nggak mau, sholat tahiyatul masjid. Ya. Apakah sudah boleh menjamak sholat ketika cuaca sudah mendung, gelap, tapi belum hujan? Boleh. Boleh. Karena secara aglabiah, secara kebiasaan, hujan itu diawali oleh mendung yang gelap. Mendung yang gelap akan berlanjut dengan hujan. Maka ketika itu terjadi, maka boleh menjamak sholat. Dan itu atas keputusan imam ya. Jadi misalnya sholat duhur ya, nanti duhur ya. Pas salam sholat duhur, gelap, mendung. Imam boleh menyuruh muadzin untuk qomat. Qomat langsung sholat asar. Langsung sholat asar. Berjamaah sholat asar. 4 rakaat apa 2 rakaat? 2 rakaat apa 4? Tentu 4, karena kan nggak safar. Nggak boleh dikosor. Boleh dijamak. Ya sudah. Udah selesai 4 rakaat, salam, pulang. Dan nanti asar tidak usah ada azan asar. Ya. Untuk memberikan kesempatan kepada yang tadi tidak ke masjid, sholat di rumah. Ya. Tapi sekali lagi, ini keputusan imam, bukan masing-masing ya. Keputusan imam sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Bagaimana jika keluar madhi atau mani, apakah wajib mandi? Yang wajib mandi cuman mani. Kalau madhi tidak. Dan mani sebaliknya, wajib mandi tapi tidak najis. Kalau mani najis, kita semua najis. Kita semua kan dari air mani. Air mani tidak najis. Yang najis sekali lagi madhi dan wadi. Apakah keluar angin dari kemaluan membatalkan sholat? Tidak ya. Para ulama mengatakan tidak. Karena bukan cairan. Yang membatalkan wudu adalah dari dubur. Jika aurat tersingkap saat sholat, hanya tersingkap sedikit, misal ujung kaki, apakah ini membatalkan sholat? Tidak, langsung ditutup saja. Ketika sadar, langsung ditutup. Dan ini pelajaran bagi ibu-ibu, bahwa harus memperhatikan hal ini. Sebelum ini terjadi, maka sebelum sholat, harus betul-betul diperhatikan. Pakaiannya, jangan sampai nanti tersingkap. Zaman dulu nenek-nenek kita kan
tidak mengandalkan kaos kaki, bagus ya, pakai mukena bawahan begitu, dan betul-betul nyengsel. Bahkan bawahannya ada yang tertutup, tentu itu lebih selamat. Artinya tidak mungkin tersingkap. Dan sekali lagi, jangan mengandalkan apa tadi? Kaos kaki. Kecuali kaos kakinya yang apa tadi? Gombrong. Kan sulit ya. Kaos kaki gombrong. Maka pakailah mukena atau sarung. Di dalam kerjaan ada akad apabila tiba-tiba berhenti kerja, gaji tidak dibayar atau harus bayar sisa kontrak. Apakah boleh akad seperti ini? Di dalam kerjaan ada akad apabila tiba-tiba berhenti kerja, gaji tidak dibayar. Ya, antara penjual dan pembeli, antara pekerja dan majikan, masing-masing punya hak. Dan jangan sampai saling merugikan. Jangan dikira bahwa yang rugi, yang dirugikan itu cuma karyawan. Enggak. Karyawan, pengusaha yang punya pekerjaan bisa juga dirugikan dengan cara-cara seperti ini. Nah, oleh karena itu tentu akan merugikan pengusaha kalau si karyawan ini tiba-tiba berhenti, padahal pembeli sedang banyak-banyaknya. Nah, agar tidak tiba-tiba berhenti, bikinlah perjanjian seperti itu. Kalau nggak mau ya jangan ikut, ya kan? Ini hak, ya. Karena kalau nggak ada perjanjian seperti ini kan bisa saja tiba-tiba berhenti, padahal sedang dibutuhkan. Bahkan di beberapa perusahaan kafir saja kan ketika mau berhenti kan harus menyelesaikan dulu kewajiban-kewajiban dia. Nggak bisa hari ini bilang berhenti, hari ini juga langsung berkemas-kemas, nggak bisa kan? Tunggu seminggu lagi, bahkan ada yang 2 bulan, 3 bulan. Gitu, agar tidak saling merugikan. Ya. Artinya, pengusaha jangan seenaknya, pekerja pun juga jangan seenaknya. Masing-masing ada hak dan kewajiban. Wallahu a'lam. Ada lagi? Setelah memandikan mayit, apakah ada sunnahnya diwudukan? Justru kebalik. Memandikan mayat itu diawali dengan anggota wudu. Bukan diwudukan sih. Diawali dengan anggota wudu. Wajahnya dulu, tangannya dulu. Anggota wudu lah. Ya, bukan diwudukan. Kalau diwudukan ntar mayatnya suruh kumur-kumur, kan nggak bisa, ya kan? Maksudnya diawali dengan anggota wudu, bukan diwudukan. Nah, setelah itu diguyur seluruh badannya, dan mudah sekali, ya. Tidak ada aturan harus begini, harus begitu, harus begini. Biasanya yang ada aturan-aturan seperti itu adalah bid'ah. Secara sunnah nggak ada aturannya. Awali anggota wudu, kemudian guyur seluruh badan, selesai. Ya, begitu juga mengkafani, nggak ada aturannya. Harus begini dulu, dibikin jilbab dulu, dibikin ini, nggak ada. Pokoknya di kafani 3 lapis,
Jangan lebih. Yang hidup, kata Nabi, yang hidup lebih membutuhkan daripada yang mati. Ya. Lebih dari 3 saja Nabi nggak boleh, apalagi peti, apalagi cincin, apalagi kalung, apalagi sepatu, jas, dasi, ya. Ini betul-betul bodoh. Bodoh sebodoh-bodohnya. Ya. Dan itulah agama kafir, ya. Agama Islam, agama yang cerdas. Maka orang mati tidak dibawain sesuatu kecuali sedikit saja, cukup kain kafan. Salat sunat witir yang 3 rakaat sebaiknya 1 salam atau 2 salam. Dua-duanya boleh. Yang penting jangan seperti salat maghrib. Ya. Agar tidak seperti salat maghrib, ada 2 cara. Yaitu 3 rakaat sekaligus tanpa atahiyat awal, atau 2-1. Atau 2-1. 2 rakaat salam, 1 salam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.